Dan ini juga titipan dari leluhur yang terkait di India, kemudian menjadi korban jiwa karena ada momentum religi kayak satu suro, tapi posisinya di India, yang kemudian 121 orang mati terinjak-injak karena ada satu orang yang mengaku titisan dewa yang kemudian dipuja. Nah, saya tadi malam juga dibawa sampai larut belajar 100 dewa dari Mesir. Banyak banget. Lalu saya lihat dari Amun, kemudian Aten dan sebagainya sampai di dewa perang lah, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Ternyata itu seperti kartu. Sebetulnya diawali dengan kisah Kain yang kemudian dia menjadi kartu mati buat ironi tragedi. Dia adalah kunci yang kemudian diduplikasi menjadi sebuah politik identitas. Itu sebabnya satu kartu itu cerita tentang Kain dan Habel itu penting. Dan itu adalah keluarga Adam yang pertama yang dia menitipkan nama baiknya untuk dipulihkan. Yang kemudian terpaut dengan dewa-dewa di Mesir, ternyata ada keterkaitan dengan waktu dulu ketika Amerika belum ada. Yang kemudian Hindu, Persia dan Arab itu kekuasaannya sampai menjara dan mencuri. Mereka tidak merubah. Itu sebabnya piramid itu nggak pernah dirubah-rubah. Jadi piramid itu hanya terbatas di kancah King's Death Valley ceritanya. Yang kemudian tapi makna apa yang mereka lihat serta emasnya itu ditarik semua. Ilmunya ditarik tapi digunakan pada dimensi yang ya keliru. Itu sebabnya banyak kartu dari prakerja, kartu ini, kartu ini, kartu ini. Enggak, sebetulnya future kita nanti Indonesia Raya, dia satu kartu, dia udah terpaut semua. Paspor Anda juga di situ. Jadi kemana-mana cuma sodorin kartu. Apalagi Indonesia sudah memiliki peran serta dalam kecerdasan dunia yang sesungguhnya blueprintnya. Tampil Indonesia, maka KTP Indonesia itu adalah KTP tanda daripada keleluhuran. Cukup KTP, nggak perlu paspor-paspor dan kartu-kartu yang banyak. Cukup KTP. Itu sebabnya itulah future. Nah, mengapa ada kaitannya dengan EKTP dan berbagai macam kartu? Ya, karena ilmunya juga belajar dari sana. Itu sebabnya yang benar malah nggak dicontoh, yang buruk dan pengulangannya diambil. Dan inilah faktanya. Itulah kisah Ang, Greek turunannya. Ini turunan Henok, bos. Di Nusantara, sejarah Indonesia adalah turunan Henok. Saya baru dikasih tahu siapa nama Gajah Mada. Namanya adalah Wi Armada. Itu sebabnya terkait dengan armada dan terkait dengan W yang kemudian diganti pakai gajah di musim, di masa momentum Hindu, Persia, Arab yang negatif. Mereka adalah bandito, barbar dan landlord trafficking yang membawa segala macam kemunafikan, termasuk yang dikatakan oleh sang proklamator SP, guruku dari negeri ini. Guruku yang pertama, guruku yang kedua dan terlebar tentang pembangunan adalah almarhum Soeharto. Itu lagi pada briefing. Yang kemudian akulah jas merah yang asli. Yang kemudian apalagi, kalau mau jadi Kristen atau jadi Islam, jadi Hindu, jadi Konghucu boleh, tapi jangan jadi benalu. Jadilah anggrek, jangan jadi benalu. Sebab Nusantara adalah pohon mangga atau pohon kelapa yang bisa kalian lekatkan, anggrek. Di pohon kelapa, benalu takkan tumbuh. Anak rayuan Pulau Kelapa dan monggo, mangga, orange.